Gua telat. Terkenal buas namun bicara ringkas. Siang malam parkir, malam jadi drama corak. Lingkungan keras, luar dia beringas. Tenaga lengan kiri mengintimidasi. Buas sebagai eksekutor, sambut wajib labrador. Well. Kembali lagi bersama saya, Rafa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah Bank Indonesia dan revolusi mata uang di Indonesia. Jadi kalian pernah berpikir gak sih kalau uang di Indonesia itu asalnya dari mana, datang dari mana, lahir dari mana? Tentunya hal itu akan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Maka dari itu saksikan video berikut. Ya, jadi Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. BI sendiri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan di Indonesia. Pada tahun 1828, BI bermula dari Deja Fast Bank yang didirikan pada tahun 1828 oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu, DJB berperan sebagai sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang. Lalu pada tahun 1953, setelah Indonesia merdeka, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap Deja Fast Bank dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Di masa itu, BI tidak hanya berperan sebagai bank sirkulasi, tetapi juga sebagai bank komersial. Lalu pada masa independensi, pada tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini menetapkan BI sebagai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Awal mula revolusi industri dan dampaknya pada penjajahan di Indonesia. Revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 di Inggris merupakan periode perubahan terbesar dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial. Penemuan mesin-mesin baru seperti mesin uap dan alat tenun mekanik mengubah cara produksi barang secara fundamental. Produksi yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia dan hewan kini beralih menggunakan mesin yang lebih efisien dan produktif. Namun, ada dampak revolusi industri pada negara Eropa. Revolusi industri menyebabkan peningkatan produksi barang secara massal dan menurunkan biaya produksi.
Hal ini justru mendorong negara-negara Eropa untuk mencari pasar baru dan sumber bahan baku di luar Eropa, termasuk wilayah Asia dan Afrika. Pada saat itu, lalu datanglah penjajah ke Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya seperti rempah-rempah, menjadi target utama bagi negara-negara penjajah di Eropa. Pada awalnya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia hanya untuk berdagang. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk industri mereka, bangsa Eropa mulai memperluas pengaruhnya dan akhirnya menjajah Indonesia. Lalu pada masa itu, kolonialisasi ini selanjutnya menyebarkan sistem perbankan ke seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia. Lalu pada masa awal kemerdekaan Indonesia, proses penerbitan uang baru dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah menerbitkan uang Republik Indonesia sebagai mata uang resmi pertama Republik Indonesia. Penerbitan ori ini merupakan langkah penting dalam sejarah moneter Indonesia. Lalu selanjutnya pada tanggal 27 Maret 1950, pemerintah secara resmi memperkenalkan rupiah sebagai mata uang baru yang menggantikan ori. Peralihan ini dilakukan secara bertahap dan melibatkan penarikan ori dari peredaran. Di masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi yang sangat berat. Inflasi tidak terkendali, nilai mata uang yang merosot, dan blokade ekonomi oleh Belanda membuat Indonesia kesulitan untuk melakukan perdagangan internasional. Dalam kondisi ini yang serba sulit, perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan membangun ekonomi bangsa. Selain itu, uang menjadi salah satu alat perjuangan pada masa itu. Uang Republik Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1946 bukan hanya sekedar alat pembayaran, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penjajah. Ori menjadi alat pemersatu bangsa dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat. Tidak hanya itu, Museum Bank Indonesia juga menjelaskan bagaimana Djazz Bank bertransformasi menjadi Bank Indonesia, yang kini menjadi bank sentral di Indonesia. Hal ini menggambarkan bagaimana perbankan di Indonesia berkembang dari masa kolonial hingga era kemerdekaan, dan bagaimana bank sentral berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter negara. Lalu kalian kepo gak sih sama mata uang di Indonesia dari versi pertama sampai versi sekarang, yaitu di era digitalisasi ini? Ya, jika dibahas maka pembahasan ini mungkin akan menarik, karena Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan menarik dalam evolusi mata uangnya. Dari zaman pengadangan nangka dagang, masa rempah-rempah sebagai alat tukar, sebelum uang sebagai alat pembayaran umum dikenal, masyarakat Indonesia pada masa lalu menggunakan berbagai benda berharga sebagai alat tukar. Lalu salah satu yang paling terkenal ialah rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lain-lain memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan baik dicari oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah Belanda. Rempah-rempah ini tidak hanya digunakan dalam perdagangan lokal, tetapi juga menjadi komoditas ekspor yang penting. Seiring dengan berkembangnya perdagangan dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain, masyarakat Indonesia mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran yang lebih praktis. Pada awalnya, uang yang digunakan berupa uang logam yang terbuat dari emas, perak, ataupun tembaga. Kemudian muncullah uang kertas yang diterbitkan oleh bank-bank atau pemerintah kolonial yang hingga saat ini masih digunakan. Lalu pada era digital, saat ini Indonesia memasuki era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Hal ini juga berdampak pada evolusi mata uang. Bank Indonesia sedang mengkaji penerbitan rupiah digital sebagai mata uang digital yang sah di Indonesia.
Rupiah digital diharapkan dapat memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, serta inklusif. Lalu pada tantangan dan peluang, perjalanan revolusi mata uang di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global. Kesimpulan dari penjelasan sejarah Museum Bank Indonesia dan sejarah keuangan di Indonesia, yaitu yang pertama, Museum Bank Indonesia tidak hanya menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi ia juga menceritakan peran penting bank dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gedung Bank Indonesia di Solo menjadi saksi bisu perencanaan strategi revolusi, dan uang ori menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Lalu yang kedua, yaitu evolusi sistem keuangan. Museum ini juga menggambarkan evolusi sistem keuangan di Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Pengunjung dapat melihat bagaimana DJFAS Bank bertransformasi menjadi Bank Indonesia yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi serta moneter negara.